Selamat pagi kalian semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Di video kali ini kita akan membahas KD kita yang baru, yaitu mengenai sumber sejarah dan fakta sejarah. Di kelas masing-masing sudah dijelaskan mengenai sumber sejarah dan fakta sejarah, tapi untuk di video kali ini kembali dijelaskan dan ada materi baru yaitu tentang fakta sejarah. Silakan simak video pembelajaran hari ini dari awal sampai dengan akhir. Apa sih yang dimaksud dengan sumber sejarah? Jadi sumber sejarah itu adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung menyampaikan kepada kita tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, sumber sejarah ini merupakan bahan utama yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi. Nah, sumber sejarah ini sangat penting dalam penulisan sejarah. Kenapa? Karena dalam penulisan sejarah ada 4 metode atau tahapan penelitian sejarah. Salah satu tahapan tersebut adalah tahapan heuristik yang memerlukan sumber sejarah sebagai bahan penulisan. Heuristik ialah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan menghimpun jejak-jejak di masa lalu. Nah, dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah ini, diharapkan sumber sejarah ini akan didapatkan data dan fakta yang tepat bagi penulisan sejarah. Nah, sumber sejarah sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Ada berdasarkan sifatnya, yaitu ada 3 jenis, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Kalau berdasarkan bentuknya, ada sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, dan sumber audiovisual. Sumber sejarah menurut sifatnya. Yang pertama adalah sumber primer. Nah, sumber primer disebut juga sebagai sumber pertama. Sumber primer adalah sumber yang menunjukkan kesaksian langsung dari para pelaku sejarah. Nah, sumber primer ini merupakan sumber informasi yang sangat berharga bagi penelitian sejarah. Sumber sejarah dikatakan sumber primer jika sumber tersebut disampaikan oleh saksi mata yang menyaksikan peristiwa secara langsung. Apa saja contoh dari sumber primer? Contoh sumber primer adalah yang pertama, wawancara dengan pelaku sejarah. Yang kedua, dokumen-dokumen, naskah perjanjian, atau catatan-catatan sejarah. Lalu, contoh selanjutnya adalah arsip-arsip dan benda-benda. Lalu, selanjutnya adalah bangunan-bangunan sejarah. Dan contoh sumber primer yang terakhir adalah benda-benda arkeologi. Ada sumber yang kedua, yaitu sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini disebut juga sebagai sumber kedua. Sumber sekunder berasal dari orang yang tidak terlibat atau tidak hadir dalam peristiwa sejarah. Walaupun memang orang itu tidak terlibat dalam peristiwa tersejarah, tapi dia mengetahui jalannya peristiwa sejarah. Makanya disebut sumber sekunder. Bagaimana dia mengetahui jalannya peristiwa sejarah? Dia mengetahui jalannya peristiwa sejarah biasanya melakukan berbagai macam penelitian sejarah. Nah, contoh dari sumber sekunder adalah buku-buku dari penulis sejarah, terus laporan-laporan penelitian sejarah, dan terjemahan kitab kuno. Sumber yang ketiga adalah sumber tersier. Kalau sumber tersier ini disebut juga sebagai sumber orang ketiga. Sumber tersier berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan para peneliti ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Jadi, penulis buku sejarah tersebut menghimpun berbagai tulisan atau penelitian dari sejarawan lainnya. Jadi, sumber tersier adalah satu buku yang berisi kumpulan-kumpulan tulisan dari berbagai macam penulis-penulis sejarah. Nah, contoh sumber tersier ada banyak. Ada buku ensiklopedia, dan kalau dalam Indonesia sendiri, ada sumber tersier yang namanya bukunya adalah Indonesia dalam Arus Sejarah. Nah, buku ini merupakan seri penerbitan yang terdiri dari 8 buku dengan jumlah total 4.500 halaman, memuat 136 judul artikel yang disusun secara kronologis dari praaksara sampai dengan zaman reformasi. Nah, buku ini ditulis oleh banyak orang yang menulis tiap-tiap artikelnya dan disunting atau dieditori oleh sejarawan yang bernama Taufik Abdullah dan Abde Mapian. Kita sudah mengenal sumber sejarah berdasarkan sifatnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber sejarah menurut bentuknya. Kalau sumber sejarah menurut bentuknya ada 4. Yang pertama adalah sumber tertulis. Nah, sumber tertulis adalah sumber-sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan yang berbentuk tulisan.
Apa saja sih sumber tertulis? Contohnya ada surat kabar, majalah, notulen rapat, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, surat nikah, akte kelahiran, kwitansi pembelian, kronik sejarah, dan lain sebagainya. Sumber tertulis juga termasuk dari buku-buku penelitian sejarah, laporan-laporan penelitian sejarah, itu juga termasuk sumber tertulis. Nah, sifat yang kedua, sumber lisan. Nah, sumber lisan adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui wawancara atau penuturan lisan terhadap pelaku dan saksi sejarah atau orang-orang yang pernah hidup pada masa yang sedang diteliti. Nah, biasanya sumber lisan ini dilakukan dengan wawancara dalam penelitian lisan, dapat dilakukan juga dengan seorang tokoh maupun sekelompok tokoh. Nah, dengan penggunaan sumber lisan juga dalam penelitian sejarah, kita dapat merasakan bagaimana sih suasana emosi si pelaku sejarah, sehingga dapat membangkitkan suasana kelampauan bagi si peneliti. Namun, walaupun kita menggunakan sumber lisan, itu juga harus tetap ditunjang dengan keberadaan sumber tertulis. Gitu. Selanjutnya adalah sumber benda. Nah, sumber benda ini adalah yang disebut dengan artefak atau benda-benda peninggalan sejarah. Merupakan sumber yang berbentuk fisik seperti foto, bangunan, fosil, arca, patung, dan candi. Nah, benda-benda yang disimpan di museum juga termasuk sumber benda bagi penelitian sejarah. Nah, sumber benda adalah sumber-sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan kebudayaan atau suatu peradaban. Nah, sumber benda dapat menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Itu sumber benda. Dan yang terakhir adalah sumber audio visual. Nah, sumber audio visual adalah sumber sejarah yang berbentuk rekaman yang bergambar. Nah, biasanya karena mengikuti perkembangan teknologi, maka muncullah sumber audio visual ini. Nah, sumber audio visual secara fisik bisa berbentuk audio, video, digital video disc atau DVD, bahkan dalam bentuk digital multimedia. Jika sumber audio hanya berisikan suara dan foto, hanya berupa gambar atau visual, maka teknologi memungkinkan sebuah rekaman lengkap berupa suara dan gambar. Karena itu disebut sebagai sumber audio visual. Pada masa sekarang ini, lebih umum dijumpai sumber-sumber sejarah yang berbentuk audio visual. Jadi kalau sumber-sumber sejarahnya berbentuk digital, yang berbentuk soft copy, berbentuk audio, rekaman, foto, video, itu termasuk sumber audio visual. Nah, kita sudah mengetahui sumber-sumber sejarah. Kita juga harus tahu fakta sejarah. Karena dari sumber sejarah yang tersedia, yang sudah kita susun, yang sudah kita peroleh, diharapkan kita sebagai seorang peneliti sejarah mendapatkan yang namanya fakta sejarah. Karena kan tadi sudah kita ketahui bersama bahwa dari sumber sejarah ini sangat penting bagi penelitian sejarah. Karena diharapkan sumber sejarah ini kita mendapatkan fakta dan data sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan fakta sejarah? Jadi fakta sejarah sendiri ialah rumusan atau kesimpulan yang ambil dari sumber sejarah. Nah, memang fakta sejarah sendiri bersifat subjektif atau berdasarkan pandangan dari si penulis sejarah. Karena merupakan hasil interpretasi atau hasil pemikiran sejarawan itu sendiri. Nah, fakta sejarah sendiri juga bersifat relatif atau dapat berubah-ubah. Kenapa sih fakta itu bisa berubah-ubah? Fakta itu bisa berubah ketika nanti ditemukan data atau sumber baru yang lebih dapat dipercaya atau yang lebih kredibel. Nah, kalau fakta sejarah juga terbagi menjadi dua, ada berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan sifatnya ada fakta lunak, fakta keras, inferensi, opini. Kalau berdasarkan bentuknya ada artefak, ada fakta sosial, dan juga ada fakta mental. Seperti apa pembahasannya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fakta sejarah menurut sifatnya, yaitu fakta lunak. Fakta lunak adalah fakta yang masih perlu dibuktikan dengan dukungan atau fakta-fakta lain. Biasanya para sejarawan melalui penelitian sumber-sumber sejarah mencoba mengolah fakta tersebut sehingga bisa difahami dan dimengerti. Tetapi bisa saja fakta tersebut merupakan fakta yang belum tentu dianggap sebagai fakta yang diterima oleh semua orang lain. Makanya fakta lunak ini
masih bisa diperdebatkan atau belum semua sepakat tentang fakta sejarah ini. Nah, contoh fakta lunak adalah peristiwa pembuatan surat perintah 11 Maret 1966 atau yang kita kenal sebagai Super Semar. Nah, ini termasuk fakta lunak. Kenapa? Karena memang Super Semar ini masih diperdebatkan, masih diperbincangkan. Apakah benar Pak Soekarno memberikan surat perintah kepada Soeharto untuk menjalankan pemerintahan? Itu masih diperdebatkan, masih dipertanyakan apakah benar atau salah. Terus ada juga fakta lunak lainnya, contohnya adalah saat di masa pergerakan nasional ketika di tahun 1900-an, di saat nanti Soekarno masih di penjara di Sukamiskin, kan nanti Soekarno karena memang dianggap membahayakan Belanda, akhirnya nanti dia diasingkan dan dimasukkan ke penjara. Nah, penjaranya adalah salah satunya di penjara Sukamiskin di wilayah Bandung. Nah, di sini ada fakta yang masih diperdebatkan atau faktanya bersifat lunak, yaitu ketika ada sebuah fakta yang bilang bahwa Soekarno mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meminta ampun kepada Belanda, dan ini masih dipertanyakan. Selanjutnya adalah fakta keras. Fakta keras adalah fakta yang biasanya sudah diterima sebagai suatu peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi dan tidak diperdebatkan lagi. Nah, biasanya fakta ini disebut sebagai fakta keras atau fakta yang sudah mapan atau established dan tidak mungkin dipalsukan. Contoh dari fakta keras ini adalah peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi ini merupakan fakta yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Selanjutnya adalah inferensi. Inferensi adalah ide-ide sebagai benang merah yang menjembatani fakta yang satu dengan fakta yang lain. Ide atau gagasan ini dapat dimasukkan dalam kategori fakta, tapi masih cukup lemah. Alasannya kenapa? Karena inferensi ini tidak lebih dari suatu pertimbangan logis yang menjelaskan pertalian antar fakta. Contoh dari inferensi ini adalah ketika di bulan Mei 1965, menjelang peristiwa gerakan 30 September. Nah, Subandrio pada saat itu adalah menteri pada zaman itu, menerima dokumen Description yang di dalamnya tertulis Our Local Army Friend. Nah, kemudian tiba-tiba selanjutnya beberapa bulan kemudian, tanggal 30 September 1965, terjadilah kudeta berdarah, yaitu gerakan 30 September. Nah, fakta satunya yaitu ketika Subandrio menerima surat, dan fakta yang kedua tentang G30 September ini menjadi sebuah inferensi. Nah, dari dua fakta tersebut, sejarawan kemudian membuat simpulan bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI ada terlibat dalam upaya kudeta. Itu contoh inferensi. Yang selanjutnya adalah opini. Opini mirip dengan inferensi, tetapi masih bersifat pendapat pribadi atau perorangan. Alasannya karena pendapat pribadi, maka tidak didasarkan pada konsideran umum. Sebagai salah satu bentuk informasi sejarah, opini merupakan penilaian atau value judgment atau sangkaan pribadi. Karena memang opini sendiri adalah pikiran, pendirian, atau pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Biasanya opini ini bisa dituliskan di berupa tulisan dalam buku, surat kabar, atau pernyataan lisan. Selanjutnya adalah fakta sejarah menurut bentuknya. Kalau fakta sejarah menurut bentuknya, yang pertama adalah fakta benda. Nah, fakta benda atau artefak ini merupakan fakta-fakta yang ditemukan melalui benda-benda. Fakta benda dihasilkan dari hasil cipta, rasa dan karsa manusia, atau merupakan hasil kebudayaan manusia yang bersifat fisik artistik. Oleh karena itu, artefak dapat menggambarkan tingkat kehidupan pada masyarakat, ilmu pengetahuan, dan keterampilan masyarakat, serta dalam pikiran dan kepercayaan masyarakat. Nah, artefak bisa berupa sisa-sisa peninggalan, berupa alat-alat buatan manusia dari zaman praksara, dan hasil peradaban manusia pada zaman sejarah. Contohnya adalah candi, prasasti, nekara, menhir, dan yupa. Adanya candi dari fakta benda tersebut menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat pada masa itu, khususnya pada masa kerajaan Hindu-Buddha, sudah pandai dalam mengukir batu, memotong batu, menyusun batu, merancang bangun, dan kepercayaan terhadap dewa pada agama Hindu dan
Adapun artefak berupa kapak genggam menggambarkan masyarakat yang masih primitif karena belum mengenal cara mengukir dan membentuk batu dengan baik. Selanjutnya adalah fakta mental. Fakta mental dapat dipahami sebagai kondisi yang dapat menggambarkan suasana, pikiran, perasaan, batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Fakta mental bertalian dengan perilaku atau tindakan moral manusia yang mampu menentukan baik buruknya kehidupan manusia, masyarakat, dan negara. Nah, kehidupan manusia, masyarakat, dan negara tersebut bersifat abstrak yang berupa keyakinan dan kepercayaan sehingga masih kasat mata. Nah, fakta ini hanya dapat diketahui dengan mempelajari karakter dan mental sebuah masyarakat. Manusia menyadari adanya fakta mental sangat berguna dalam penyusunan sejarah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat mempengaruhi mental kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Nah, keadaan mental masyarakat akan dapat memunculkan suatu peristiwa yang besar, baik yang bersifat positif maupun negatif, tergantung peristiwa terdahulu yang mempengaruhi mental seseorang. Contoh dari fakta mental sendiri adalah mental orang Aceh yang keras dan tidak mudah menyerah, mengakibatkan pada zaman kolonial Belanda, pihak kolonial Hindia Belanda sangat kewalahan dalam menghadapi perlawanan di Aceh. Fakta yang terakhir adalah fakta sosial. Fakta sosial sendiri adalah fakta sejarah yang memiliki dimensi sosial yang berisi jaringan interaksi antar manusia. Ternyata peristiwa-peristiwa sejarah sangat dipengaruhi oleh masalah-masalah sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Nah, fakta sosial juga ada yang mendefinisikan sebagai fakta sejarah yang berdimensi sosial, yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan antar manusia. Contohnya adalah pakaian adat atau pakaian kebesaran raja. Nah, dengan demikian, fakta sosial berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat, kelompok masyarakat, atau suatu negara yang menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis, serta komunikasi yang terjaga dengan baik. Nah, contoh dari fakta sosial adalah bangunan arsitektur Eropa yang ada di Indonesia. Nah, bangunan arsitektur Eropa di Indonesia itu menandakan bahwa di tempat bersangkutan, di suatu wilayah, pernah ditempati oleh orang-orang asal Eropa yang membangun rumah yang berarsitektur tidak jauh beda dengan negara asalnya. Seperti itu. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian semua ada yang belum paham, bisa tanyakan ke saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.